hormati rekan-rekan yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka Radintab bulan Oktober. Banyak hal yang harus kita bicarakan, terutama nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas berkaitan dengan kinerja dan kepegawaian Irjen, juga Irjen yang baru, ditambah dengan masalah MTQ dan PAW PAH yang sudah kehabisan stok. Mudah-mudahan nanti ada solusi dari Pak Kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Memangnya Radintab hari ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mohon doa karena 5 orang peserta MTQ akan berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan. Tanggal 12, 9. Ada 5 tanggal, mulai tanggal 7, Pak. Tanggal 7 masuk ke Purika Tulistiwa. Tanggal 6 masuk ke Purika Tulistiwa. Tanggal 7 berpasangan oleh Pak Gubernur. Tanggal 10 berangkat. Dan tanggal 19 kembali. Nah, kalau tanggal 6 sampai tanggal 19 5 orang itu menjadi peserta, maka otomatis MTQ Kabupaten harus dilaksanakan lebih dari tanggal 19. Ya, sampai Oktober. Oktober. Nah, 5 peserta itu pertama yaitu Murotal Putra Putri. Azmi itu dibawa. Apakah sebagai cadangan atau tampil utama ya nanti hasil itu hasil pembinaan. Yang kedua yaitu Uncek sama Anissa. Jadi Kerwasaba, Anissa, 5 pasti Yusuf Kerajaan ya. Saya ingin dengan saya penyidiran. Dan yang terakhir yang kelima yaitu peserta MSQ untuk apa? Bukan pensarahnya. Saya melihat perkembangan di MSQ itu harusnya kita juara 1. Tapi memang ya itulah MTQ. Dan saya tahu persis bagaimana kompetisi di akhir. Ketika penyisihan harusnya nggak masuk, tapi setelah final ya dia punya makro tertentu yang sudah dihafalkan. Makronya itu yang kita tampilkan waktu di babak penyisihan, sehingga untuk tingkat nasional tidak terbawa pensarahnya dari Kota Batu itu, walaupun anak Sama-sama dari Takir. anak Putra pertama Haji Nata Sukayat. Itu juara 1. Nah, alhamdulillah walaupun kita juara kedua, pensarahnya di bawah. Pensarah? Oh, itu dari dulu. Ya, saya ingat tahu. Ini 5 orang akan berangkat tanggal 6. Saya terlepas dari itu urusan Al-Fatihah. Karena bukan urusan di masyarakat. Nah, bagaimana solusinya ya kumaha LPTQ. Apakah akan berangkat? Saya ingin berangkat, tapi kos penginapannya itu 6 juta. Ya. Belum yang lain. Ya itu kebijakan Pak pimpinan. Kalau harus berangkat, kalau tidak ya nggak ada masalah. Karena Pak Ketua jangan pimpinan. Tapi kalau berangkat ya Pak Ketua. Dibahasnya dulu Pak. UPJ Pak, UPJ kemana? Ya dari mana? Saya peraturan Ketua. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau itu ya MTQ silakan saja. Karena kita November ya di Oktober. Semangat kebaturan. Iya, kebetulan.
Driver. Yang kedua tentang MTQ Kabupaten. Tah. MTQ Kabupaten sampai kemarin belum. Final. Bu Wiwin gimana? Hah? 15-16. Nah ini kan dulu 8, 10. Sekarang 15, 17. Tapi katanya Pak ngobrol sama Bu Wiwin tanggal 22, 23, 24. Apalagi 22, 23, 24. Yang jelas itu di bulan November. September. Ya apapun yang itu ya kita harus siap. Cuma saya menginginkan bahwa setelah ada penetapan tanggal dan waktu itu kami ingin rapat LPTQ secara keseluruhan. Kalau tidak ada rapat LPTQ secara keseluruhan, saya tidak akan aktif. Wah, bagus, bener, bagus. Setuju. Itu kan kewajiban kita. Karena LPTQ kalau tidak melibatkan LPTQ kecamatan nggak mungkin. Siap. Gitu. Sudah 2 kali rapat LPTQ di lokasi sana ya saya karena undangannya enggak ada telepon tapi mendadak. Kemarin kan berangkat jam 1 saya ditelepon jam 11 ada kegiatan yang sana juga seperti itu. Kok rapatnya mendadak sekali gitu. Ada apa sih? Tuh. Makanya saya nguploadkan foto. Ini kan bebas-bebas saja, apalagi saya kan bebas sekali gitu. Nah oleh karena itu pada teman-teman ya, kalau memang sulit untuk berkoordinasi, ya udah enggak tanggung jawab LPTQ kecamatan itu. Iya, bener. Ya, Ya, siap. Bu Wiwin, tenang aja, santai aja Bu Wiwin Suberjaya. Santai. Menang Pak Jaya mah Jaya. Jaya. Suka haji ke tenang. Nah, oleh karena itu pertandingan yang akan dilaksanakan pada tahun MTQ Kabupaten itu sama seperti kemarin, Pak. Walaupun di 2023 itu bukan MTQ, Pak, tapi STQ. Tapi kita tetap melaksanakan MTQ dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu siapkan seluruhnya, pesertanya semua ikuti cabang. Kalau ada, kalau ada. Saya juga tidak menyangka kalau saya Enceh Federa itu tidak menyangka akan jadi juara ke-1. Ternyata ya bagus. Nah ini kan kalau di Sukabumi ada berapa kita? 7 ya? Berapa sih finalisnya? Finalisnya 1, banyakan kemarin. Iya. Kemarin mah kata itu Sukabumi ngabunduk mulanya. Kalau nggak gunduk itu kita pasti meningkat di situ kan. Karena merata sekali. Itu hanya 5 kabupaten kota yang tidak benar, sebenarnya rata semua. Ini kita hanya peringkat 10 atau 15 kemarin lupa lagi. 11. Nah itu prestasi, Pak. Karena putra daerah seluruhnya. Dan untuk STQ, nah putra-putra daerah asal daerah harus diamankan, Pak. Harus diamankan. Saya susah aja kalau memang radikal lah. Apalagi ini kan banyak anak-anak kita kan ya. Apalagi putra asli para penyuluh. Kita tolong amankan aset kita. Saya juga pesannya apa sih Pak? Masa sih bonus hanya 15 juta? Pembinaannya tidak dihargai. Kecewa secara pribadi. Itu kan minimal umroh jadinya dulu tuh. Kalau umroh kan minimal 25 juta. Itu memang kondisi sekarang. Oleh karena itu ya ini dan jadi bahan evaluasi kita semua. Saya standby di sana. Walaupun di rumah apartemen yang 3x4 ukurannya, untung saya sendiri. Kalau berdua nggak bisa tidur kan. Oh, gudang Pak. Tapi MTQ harus kita sukseskan. Apapun kondisinya kita harus sukseskan karena ini program kita.
yang ketiga tentang porseni. Saya menginginkan porseni ini ajang silaturahmi dan kebersamaan kita, baik PAI maupun PAI non PNS. Kalau bisa berangkat seluruhnya. Sekali sekali ya tuh. Sekali sekali. Kalaupun saya tidak dibawa oleh Pokjalu, saya siap berangkat. Supir sendiri bisa. Susah-susah amat. Gantian. Tadi kan Pokjalu kebersamaan. Biar saya di mobil, kalau perlu di truk lah. Asal kebersamaan. Jangan pakai dasmin bawa mobil sendiri, ya kita di truk, enggak ramai itu. Ya. Ya pakai bersama-sama. Oh, can nyambung. Pokoknya together lah. Together. Ya hari-hari terakhir mungkin saya. Sepak bola pantainya. Bener. Oh pulang. Baik sekarang. Pak. EKPI. Wasitnya. Indah. Siap. Kita ciptakan bersama, walaupun saat ini kita sudah bersama. Menunung lidah. Kalau Pagi-pagi dulu senam. nanti pagi-pagi kita senam. Benar. Pantai. Ya. Pakaian Kostum pantai. pantai siap. Oke. Kostum pantai. Siap ya? Ya. Siap. Beneran siap kan? Siap. Kostum pantai. Siap. Ayo. Kita senam siap. Temenang mawasalaki. Kalau kemarin di Manep, saya sudah menginstruksikan agar semua PAH itu ikut semua. Ya, Ya siap. Pak, benar ya. Ya, siap. Kebersamaan. Kalau perlu satu mobil, satu kecamatan, Patungan, ngerti nggak Pak? Supirnya dari kita, mobil dari kita, bensinnya dari kita. Banyak yang punya mobil Pak. Tenang. Banyak lah, apalagi kesukaan kan. Yang revitalisasi banyak mobilnya. Kebersamaan. Rekapitulasi. Untuk tingkat kabupaten kapan ya? Di jadwalnya tanggal 12 Pak. 12 sekarang ya? Ya 12. Nah, tolong nanti Pak Ketua sama Ketua Panitianya kita gabung ya. Siap. Jangan mengabur-aburkan biaya. Siap. Nah, yang ketiga, Keempat. keempat, ya, maaf. Bagi musola masjid yang akan mengajukan permohonan baik ke Kanwil maupun pusat itu harus terdaftar di SIMAS. Jangan harapkan bantuan itu akan turun tanpa terdaftar di SIMAS. Ada teman-teman, sebagian teman-teman saya di daerah gitu ya, teman-teman. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tolong masukkan ke musola, masjid, hampir semuanya kan sudah masuk ya. Kalau ada yang belum, tolong bantu. Ada sebagian yang saya menerima laporannya, kalau belum, ya tolong koordinasi dengan penyuluhannya. Biar keberadaan kita itu dibutuhkan oleh mereka. Mereka benar butuh. Nah kalau sudah butuh ya itulah marwah kita akan terangkat. Nah, tolong dibantu ya belum ya. Jadi kasih handal kali. Ada udah Pak. Ya syukur cantum saran penyuluh dari revitalisasi ya. Karena saya juga komen ke Sulandel aja gitu, bukan streaming bukan. Karena memang revitalisasi harus semangat. Nah itu teman-teman yang belum masuk ke data di SIMAS tolong bantu baik masjid atau musola. Nah begitu juga izin operasional Haji Salim. Kita kan di sini nol, ya, tanpa dipungut biaya kan di sini. Kalaupun nanti para penyuluh butuh ongkos ya itu silakan. Bagi saya yang penting di sini nol.
itu untuk kemasjidan. Karena kita di komunikasi dengan sana dengan Kanwil itu seperti itu, Pak. Harus masuk di SIMAS. Apapun bentuknya bantuan itu harus masuk di SIMAS. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk P3K. Kemarin itu baru gerbang awal, Pak. Permulaan pendataan, bukan pemberkasan. 12 orang sudah masuk, sudah keluar dari PKI non-PNS dengan P3K di kabupaten. Sehingga banyak peluang bagi PKI non-PNS non-pendidikan ini. Karena memang pemerintah sudah menyatakan bahwa di 2023 atau 2024 itu tidak ada lagi tenaga honor. Dihapus ya. Mungkin, tapi permasalahannya Pak itu kan sampai 2024. Iya makanya. Nah, apapun yang terjadi nanti ya kita tunggulah. Apakah itu P3K di penyuluh atau di KUA atau di mana? Nah, pemerintah juga harus menghargai PKI non-PNS yang sudah membuktikan diri di lembaga dinas instansi terutama di Kementerian Agama. Tapi memang ini syaratnya pertama kualifikasi pendidikan. Yang kedua tentang kompetensi. Kita tidak menafikan ya. Kita tidak sudah selesai sama Bapak. Kita tidak menafikan ada pahnya. Pah itu tidak bekerja sesuai dengan voksi. Ya. Ya memang voksinya kan ada 7 8 itu ya. Sekarang jadi 12. 8 spesialisasi. 8 spesialisasi itu apakah dilaksanakan kan enggak? Baik kerukunan, radikalisme, wakaf dan sebagainya kan enggak. Cuma majelis taklim aja kan gitu. Itu juga yang punya bina. Kalian enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, perlu adanya kompetensi di penyuluh ini. Yang terakhir ya kinerja. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Ketua ya. Saya mohon dengan syarat nanti dijelaskan Pak Ketua. Jangan ngomong gue itu harus hasil dari Biro Kepegawaian jelas seperti itu. Tadi Irjen mau apa? Ya, nanti sekalian. Yang terakhir kita tetap kompak. Selamat bergabung di Fadir Banana. Mudah-mudahan mabrur. Amin. Mabrurah. Mabrur. Mohon maaf saya tidak bisa sana, hanya menelpon saja Pak Banana ya. Apal orang mah. Gusti Allah, hari tadi ini maghrib tadi ini hese. Aduh. Dari siapa? Kembali dulu. Mau tahu aja ini. Benar. Kita tetap kompak seperti biasa. Kalau ada pahit kita sama-sama membantu. Kalau mau manis mah nggak perlu disampaikan. Nah, informasi yang terakhir untuk Dewan Hakim yang akan disertakan dalam MTQ Kabupaten Cianjur, yaitu orang yang sudah tersertifikasi. Kita akan melaksanakan sertifikasi Dewan Hakim. Nah, minimal dari setiap kecamatan itu mengirimkan 5 orang, baik yang sudah menjadi Dewan Hakim maupun yang belum. 5 orang layak enggak jadi Dewan Hakim? Benar. Nah, itu masalahnya. Karena saya melihat Pak, mohon maaf sekali, kalau Pak Kiai Laris mah sudah tidak di bukan, tapi kan masalahnya nggak bisa jadi Dewan Hakim ya. Jangan PNS ya Pak. Jangan PNS.
enggak di luar penyuluh, tapi penyuluh yang Boleh PNS luar. boleh PNS luar. Penyuluh yang ada juga yang betulnya seperti Kang Masep. Tapi Kang Masep harus netral kan? Harus berarti netral. Siapa lagi? Lain sertifikat senam lain. Lain sertifikat Kang senam. Masep aja ya? Sudah tidak Sahril. di provinsi, di kabupaten berarti tidak kan? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten baru. Iya. Jadi cabang gerak Ah, sampah. iya, kira sampahnya. Karena kita jarang sosialisasi gerak sampah. Benar-benar. Khusus gerak sampah. Tapi saya yakin jujur. Insya Allah dapat. Jujur Kalau duit. Karena apa? Hasilnya sudah kita buktikan, Pak. Kemarin juara ke-1 tingkat provinsi. Saya tidak menyangka itu insya Allah. Alhamdulillah. Itu mungkin rezeki kita. Di Murokal juga alhamdulillah putra putri kan ke nasional, Pak. Karena memang ada jalan juri Majalengka, tapi kan bisa membuktikan bahwa itu yang terbaik sehingga dibawa ke provinsi. Jadi untuk Dewan Hakim, mohon maaf, nanti rencana itu tanggal 10-11, 2 hari rencana. 11 Oktober. Oktober. Minggu depan kan? Iya, Surat rencana. Surat. Nanti dari LPTQ masing-masing 5 per kecamatan. masing-masing 5. Boleh ngajukan diri. Hah? Boleh ngajukan diri. Tidak boleh PNS Majabna pasti gitu. Boleh PNS asal ada penyuluh. Kalau bukan penyuluh, Ya maksudnya bukan ulang iya. Tapi saya tidak meragukan lagi. Bu Ella, kenapa Bu Ella? Pak Kiai itu jadi Dewan Hakim. Terus terang kan? Kayak Bu Ella orang mana? Orang Parung Kuda. Hah? Wallah, tidak meragukan lagi. Cuma permasalahannya dia ada kecemburuan itu. Ya. Itu aja. Walaupun mohon maaf. Insya Allah hadir. Haji nu bisa. Ya. Untuk oke ya, nonton ya. Jadi kudu neangan deui nya opat deui nya. Ya. Kita akan melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi Dewan Hakim. Jadi, mohon maaf, kami belum mengajukan Dewan Hakim sekarang. Walaupun ada ajuan dari kecamatan. Nah, nanti yang sudah diajukan, ya, betul. Yang sudah diajukan Dewan Hakim dan yang sudah mengajukan Dewan Hakim itu ditarik ulang dan akan ada sertifikasi. Berarti nanti dipilih lagi apa? Nanti ketentuannya adalah hasil sertifikasi itu. Tuh. Bisa jadi terlulus anu geus masuk teh. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang tidak lulus, Tuh nya. Ada suratnya pokoknya Pak. ada surat. Kalaupun ada yang lulus tapi cabang itu terlalu banyak ya mungkin geser. Ya bisa dipahami ya. Ya syaratannya apa saja Pak? Syaratannya. Nanti Ya ada nanti surat. sesuai dengan surat. Yang penting ajuan dari betul. Yang penting ajuan dari LPTQ kecamatan, bukan dari penyuluh. Kalau pas sekam ya. Ku urang pasek sama kali nanda tangan. Ulah ngambek. Bisa atas nama ketua LPTQ sekretaris. Benar. Belum tentu dia jadi sekretaris. Kalau itu jadi sekretaris, Ekspresio. aduh. 5 kali 1. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan mau bertanya. Saya terus sekian. Duh. Ya, Ekspresinya gimana? Kangga apa? Kang Nonola. ya. Makanya geus aya nu mere rokone selep ka urang teh. Yep. Upami saharita partos ngaju Dewan Hakim 2 kan, Heeh. berarti minimal kan 5. Iya. Berarti tambah 3 deui.
berani warna Diajukan lagi. masukkan diajukan. Masukkan lagi. Saya tahu karena sidang baru satu. Sertifikat lah. Ya. Dua. Ajukan satu, pengajuan baru 2. Ya, sekarang baik yang sudah jadi dewan hakim ataupun belum ajukan. Harus diajukan bukan? Ya. Karena belum tentu yang sudah jadi dewan hakim Tersertifikasi. tidak tersertifikasi, tidak lulus. Itu. Syaratnya tercerai. Ya, kita terbuka sekarang. Ya benar. Karena apa? Karena saya tahu persis, benar, bukan saya jubir atau kabur. Ya. Ada dewan hakim yang belum Dapal ikhfa. pantas untuk jadi dewan hakim. Oh, benar. Pantesan ligung tuh menang. Hikmah can dikasih nangkan gitu Pak. Hikmah can dikasih nangkan. Nah, ini mau Bisa bercanda, bantu ya. nanti di kamari. Ya, jadi semua dewan hakim yang sudah ada, yang sudah masuk dewan hakim itu juga harus diajukan lagi. Kecuali Istisna ya. dewan hakim yang sudah tersertifikasi di tingkat provinsi. Ada banyak. Bisa didin. Udah. Didin udah. Senam. Kamu saya ikut belum? Belum. Sertifikat senam. Tapi harus ikut. Aerobik. Ya. Itu Haji Hendy masukkan ke Fikri. Harus masuk. Kalau dia mau jadi dewan hakim, yang tidak masuk kegiatan besok otomatis tidak jadi dewan hakim. Yo. Ya, harus ikut seleksi. Ya, hei. Saya lagi ngomong, jangan ngomong lagi dong. Yang tidak ikut sertifikasi besok tidak menjadi dewan hakim. Ya, tergantung nanti sertifikasi. Legalitas Pak. Legalitas. Karena teruji kemampuannya. Pantas enggak jadi dewan hakim? Jangan-jangan tajwidnya juga salah. Iya. Ikhlas jadi Ifa jadi Idhar. Pantesan ligung tuh menang-menang. Jadi bangsa. Aing mah. Madrais. Padahal dan sebagainya. Ya? Oke Pak, punten adik. Ya. Kangge uji coba dewan hakim. Ya. Bisa. Nanti undangan. Kalau informasi sementara tanggal 10-11 Oktober. Senin depan. Desember. Nanti suratnya ke kecamatan atau Ya, ke kecamatan. Nanti juga akan saya share di penyuluh kalau ada. Siap. Termasuk kaligrafi. Betul. KB. Ini biasa-biasa. Kita akan mendatangkan, bentar. Kita akan mendatangkan 7 spesialis dewan juri provinsi, Pak. Dan masing-masing bidang. Tilawah, tafsir, MSK dan semuanya. Pak, ada persyaratannya enggak? Tunggu surat tadi. Iya, Pak. Sok tara didengekeun. Sudah belum? Ya. cara meludah gitu. Saya di situ ini, ada apa sekali ini. Bisa tersenyum dan tertawa. Tapi saya jawab lagi. Tidak ada koma. Ya. Mau nanya deui. Nah, kalau bisa di 5 dewan hakim juga ada spesialisnya. Ya, kalau bisa. Kalau tidak ada, ya. Karena kan ada kalau kaligrafi kan hanya 5 orang. Ya, tidak semua harus kaligrafi. Tidak semua catatan harus ada kaligrafi. Kalau namanya tilawah, tahfidz dan sebagainya.
saya cukup karena saya harus membatasi diri habis makan jam 12 sudah sholat ngantuk. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya suruh keluar. Maksimal kok. Suruh senam Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, terutama Pak Kiai. Punten bisa menunjuk puntennya. Sama-sama Bapak. halaman Malah saran deh. halaman kan itu. Ini kan cukup ya. Nanti kita akan serahkan ke Ketua Pokjalu untuk memberikan informasi tentang hasil pembinaan Pegawaian. masukan dari ke masyarakat pegawaian. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Bila taufik hidayah. Allahumma waffiq ila muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil yang tadi teh. Oh benar. Dimas yang telah memberikan informasi sekaligus tracing buat kita. Yang jelas berarti siap-siap untuk pengajuan dewan hakim. Sekali lagi, bentar. Seperti tahun kemarin, tidak ada ribut berebut di arena. Namun ayat ribut di arena saya mutasikan. Terima kasih. Amin. Jempek. Terima kasih Pak Kasih Dimas. Tentu Pak Kasih Kok Dimas malah akan suma? terus bersama kita rekan-rekan. Pertama untuk apa yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan porseni yang dijadwalkan 12 dan 13 Oktober minggu depan oleh FKPAI. Saya sudah mengusulkan ke rekan-rekan FKPAI kalau hanya sebatas silaturahim, sebab nanti porseni itu di tingkat Jawa Barat juga yang penting silaturahimnya ketemunya. Kenapa tidak kita jadikan saja untuk kegiatan porseni di Kabupaten Majalengka yang sudah menyedot dana begitu banyak, baik dari mulai kaos sampai apapun, sudah saja kebersamaan keberangkatan kita kemana gitu. Tadi sudah sedikit dengan Ketua FKPAI dan dua pengurus lainnya. Mereka akan membicarakan di hari besok, Pak. Nanti mungkin hasilnya kita dapat laporan dari mereka. Yang jelas rekan-rekan saya mengusulkan, mohon maaf kalau saya mendahului apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas tadi itu, ketika 190 orang PAI non PNS yang masih ada, cuma tinggal 191 orang dari 210, jadi 20-nya sudah hilang. Ditambah kita 32, tambah staf Dimas 6 itu hanya 228 orang. Artinya kalau pakai bis yang 48 kursi itu hanya 4 bis. Mudah-mudahan usulan kami untuk kebersamaan ditanggapi oleh KPAI. Jadi dari kurang lomba antar misalnya teh bulu tangkis dan spastika tinggal berada unggul teh pakai tazkiyah gitu. Bulu tangkis. Oli nu bakal unggul mana gitu katingali gitu. Dan inti nama silaturahim ya. Mudah-mudahan besok ada keputusan final dari FKPAI bahwa untuk porseni tidak dijadikan kan sewa di GGM berapa, sewa wasitnya sabaraha, mending kena dipakai ulin, abang kena tekang ulin ketua. Itu mudah-mudahan besok ada kabar lah, ya mudah-mudahan. Jadi saya mengusulkan ke FKPAI itu udah pakai kebersamaan saja, ajak Pak Kasih dan staf Dimas kemana kan? Yang penting kemana kan? Ke Pangandaran, ke Pangandaran mana? Iya, jadi 1-2 bulan sebelum pelaksanaan tingkat provinsi kita sudah duluan ke sana. Ya survei. Itu yang pertama. Yang selanjutnya rekan-rekan ada yang harus saya sampaikan di hasil hari Jumat
ketika kami diundang oleh Pak Kanwil untuk tiap kabupaten itu diwakili oleh 7 orang. 7 orang, Pak Kepala Kantor, Pak Kasubag, UP, terus barang jasa, PPK yang tentang barang dan jasa, APLI, Pokjaluh, dan Pokjawas. Intinya pertama, karena kita punya irjen yang baru, orang Aceh, kelihatannya dari sisi pembicaraannya ini akan mirip seperti M. Yasin. Sebab satu temuan yang beliau sampaikan ketika begitu datang, permohonan maaf dari Pak Dr. Faisal itu, permohonan maaf karena saya telat datang. Saya mampir dulu ke Man 1 Bandung dan KUA Kiara Condong. Jadi nanti mungkin akan banyak balad-balad beliau yang secara mendadak datang ke KUA. Jadi mohon maaf. Namun orang reka luar kudu jelas ayeuna lah. Kudu jelas amanahna gitu. Jadi tidak ada istilah model Pak Ustadz Kumet nanti tanggal 24 Oktober ya, 24 Oktober misalnya reka Bogor ada izin cuti Pak, jadi ada izin cuti. Jadi rekan-rekan, sebab orang baru di Irjen itu adalah orang yang hebat. Beliau berasal dari Dewan Pertahanan Negara, jadi dari pertahanan negara lah, mudah-mudahan ya keras juga, keras dari tipe orangnya. Satu hal yang sangat menohok itu kalimat mau dicatat ke abdi rumah. Sampaikan Japri ke saya kalau ada promosi jabatan yang menggunakan uang. Siapa Yang kita? namanya promosi jabatan itu adalah prestasi, bukan? Iya, makanya gitu Pak. Makanya sehari 16 hari catat ya. 16 hari dari tanggal 16 sampai 14 hari. 16 September beliau dilantik, 30 September saya ketemu beliau, sudah 328 kasus yang sudah diselesaikan. Salah satunya tetangga kabupaten kita yang di non-job itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita. Amin. Catat saja gitu. Lain sieun nawi sieun. Saya sendiri takut karena apa? Saya sering adu kolongan baik. Jadi Pak Kasih Kemah kudu tulisan model di daftar pegawai teh. Sedang keluar atau ada nu ikut teh. Ada keluar. Nah, ada keluar nantinya kudu aya. Jadi lamun keluar teh kudu kanyahoan kudu di kantor teh. Keur ka mana gitu teh. Ternyata kena duren susah. Itu catatan saja. Lain isinya dari isinya gitu, rekan-rekan. Tapi yang jelas seperti itu. Yang terbaru itu adalah yang menjok orang kuningan. Mudah-mudahan. Dua ya. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak kena kita. Kasih pet Kerawang. Oh baik. Bahkan ada orang asli Majalengka katanya kenapa? Katanya, tapi tidak di Kabupaten Majalengka. Katanya. Iya, ada orang Majalengka tapi tidak bekerja di Kabupaten Majalengka. Karawang. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan dengan kabar tentang dari Kabiro Kepegawaian. Karena Kabiro Umum itu urusannya Pak Haji Heru kemarin. Saya tidak banyak menyerapnya. Yang kita catat itu hanya Kabiro Kepegawaian. Yang menyampaikan langsung adalah Dr. Haji Nuruddin MPDI, beliau sendiri. Catatannya adalah 1 dari 900.000 non ASN di Kementerian Agama se-Indonesia. Di antaranya 45.613 PAI non PNS
70%-nya ternyata tidak masuk di S1 keagamaan non pendidikan. S1 keagamaan non pendidikan. Jadi bahasa kasarnya persyaratan utama sesuai surat edaran Dirjen Bimas Islam yang tanggal 2 September 2021 terkenal. Ya, itulah bahasa itu. Nah, 70% ya. Jadi ternyata dari 45.000 hanya 15.468, Pak. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, yang linear itu. Tetapi kuota penyuluhnya kan belum. Kuota untuk P3K kata Pak Dr. Nurudin, kuota P3K Kemenag di tahun 2022 jumlah seluruhnya dari A sampai Z, bukan penyuluh saja, dari guru sampai penyuluh sampai itu 49.605 se-Indonesia. 49.605 se-Indonesia kan. Jadi kemungkinan kalau 40 obat akan bertahan, Pak. 44 ya 44 seluruh Indonesia. Yang jelas satu catatan yang beliau sampaikan, pendataan kemarin itu hanya untuk big data di Biro Kepegawaian, tidak terkait dengan testing P3K. Sebab P3K mah hanya mengikutkan peserta yang 15.000 saat itu 30%. Ya. Satu hal yang ketika saya tanya ngobrol langsung dengan beliau, Pak Albiruni kumaha? Saya tanya langsung Albiruni ketika mau sholat Jumat, kan makan dulu ya Pak sebelum. Saya tanya Pak Albiruni mana? Cirebon, Pak. Ya, Albiruni Cirebon. Oh, pantesan Dokter Adib bolak-balik terus ya. Nah, Ternyata Pak Dr. Adib itu sudah maksimal kesana, sehingga rekan-rekan boleh dilihat di laman sekarang di dikti itu untuk Albiruni yang PMI-nya sudah akreditasi B. Kalau PMI-nya pengembangan masyarakat Islam, kalau yang KPI masih C. PMI itu naon Pengembangan masyarakat Islam. Yang jadi masalah ketika saya tanya ke beliau, Pak, kumaha lamun akreditasinya baru sekarang tapi ijazahnya dari dulu. Beliau sendiri tidak bisa jawab, itu mau urusan BKN bukan urusan Biro Kepegawaian. Yang jelas Biro Kepegawaian mah hanya tahu yang linearnya 15.468 orang dari penyuluh non PNS itu. Mudah-mudahan saja Pak. Jadi untuk urusan akreditasi itu ternyata bukan urusan Biro Kepegawaian, tapi urusannya Menpan dan BKN. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, untuk kuota sudah, dan kemungkinan, bahasanya ketika kami tanya, kemungkinan kata beliau, kata Pak Dr. Haji Nurudin, tes CAT-nya di November 2022 Pak. Dari mulai tanggal 26 November sampai 23 Desember. Tadi balik kan? Desember. Hampir sebulan. Ya, sebab kan yang namanya CAT tidak bisa di per kabupaten, jadi kudu digunakan
di perwilayah. Misalnya mirip 2014 Pak, mirip 2013, zaman Kang Mono, Kang Nana, Kang Asep baru ke Bandung gitu, berapa ribu campuran. Kayaknya bakal seperti itu, lamun ningali dina jadwal bisi tibalik campuran, entah 26 November sampai 23 Desember atau tibalik 23 November sampai 26 Desember buka bisi tibalik campuran. Tapi itu jelas mah hampir 1 bulan. Jadi kemungkinannya eta. Jadi prediksi kami dan kata Pak Dr. Nudin bakal per wilayah. Jadi lain CAT di dia lah bahasa. Ya mungkin salah satunya. Ya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja. Jadi terus nilai ambang batas tuh dari 100 itu pokoknya dihitungnya 76. Dari 100 itu 76 minimal. Tetapi kalau misalnya dia 76, contoh kuotanya 44, anu 70 genep nateh aya 10, tapi aya nu saluhureun yang malah asup dempet. Kalau nomor teh ini sepasnya 76 misalnya. Ya kamu urusan itulah. Apakah ada itu atau tidak saya juga tidak tahu ya. Pokoknya mah sampaikan saja ambang batasnya 76 dari 100. Rencananya selama 2 jam itu akan 100 soal. Soal masih sama ya, masih tentang apa? Keagamaan, Quran hadis dan penyuluhan, terus apa? Sosial manajerial, sosial kultural dan komputer basic masih sama. Cuman masalahnya terserah Pak bisa berhak. Mudah-mudahan nanti dibantu ada yang bisa memecahkan lah. Jadi itu yang terakhir untuk rumpun keagamaan, rumpun ilmu agama bukan rumpun keagamaan. Ternyata Biro Kepegawaian mengakomodir guru-guru yang sudah dapat sertifikasi dari pemerintah tetapi ada di sekolah swasta. Jadi bisa untuk P3 dan ditempatkan juga di sekolah swasta itu, tapi dengan catatan administrasinya ada di negeri. Jadi guru swasta yang sudah sertifikasi atau dapat apa invasi atau apa itu boleh ikut P3K, tapi dan ditempatkan di sekolah swasta tersebut, tapi secara administrasi di negeri. Untuk guru ya. Ya untuk guru. Ya mudah-mudahan. Tapi. Hah? Oh iya. Satu lagi untuk masalah kenaikan jabatan. Sampai kemarin dipanggil ke luar itu. Bagian kepegawaian provinsi karena kita janji sudah mau ketemu habis itu tapi tidak sempat ketemu karena ada rasa khawatir sebab ya. Untuk uji kom atau asesmen itu ternyata masih diberlakukan dan Permen Pan 9 2021 itu jadi patokannya. Untuk penyuluh Permen Pan 9 2021 itu jadi patokannya, tetapi digarisbawahi sekarang boleh mengajukan kenaikan pangkat itu hanya hal yang kekurangannya saja dalam arti bukti fisik deh. Jadi untuk kawas baheula SK kudu disiapkan deui. Jadi sekarang sudah yang model SK itu sudah bukan kewajiban kita,
SK terakhir. Tinggal yang jelas kita mah hanya buat pak dan bukti fisik yang diperlukan saja untuk uji kom. Bukti fisik yang diperlukan oleh uji kom itu hanya sebatas sederhana materi dan segala sesuatu tentang kepenjuruhan. Jadi insya Allah kayaknya lebih ringan. Sekalipun kata orang-orang di Pokjalo Jabar itu uji kom itu akan lebih berat, tetapi karena ada sayword dari Irjen yang baru tidak boleh mempersulit, maka harusnya lebih mudah. Mudah-mudahan saja kita sampai ke sana. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong sampaikan saja, atau mau nanti oleh Pak kasih ke rekan-rekan FKPAI mangga. Yang jelas kita tidak asal bicara apa yang disampaikan, apa yang beliau sampaikan saya catat, saya mudah-mudahan ini tidak salah juga. Kalau masalah waktu testing kita kebagiannya kapan, mudah-mudahan sih dalam yang gambaran kudu di Desember, mudah-mudahan Madalika bulan November isi capek ini kayak kemana-mana gitu. Itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terakhir mungkin mohon izin untuk yang mau gabung boleh hari Jumat Pak, kita akan diundang oleh Ketua Pokjalur Jabar ke Karawang untuk beliau akan menikahkan putrinya sekaligus mempersiapkan porseni di Pangandaran itu. Mudah-mudahan yang mau ikut boleh ke Kertajati jam 9 di Kabupaten Kertajati. Pak, kayak harus Pak Karawangan di mana? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Iya, untuk itu halakoh Pak, untuk hari Kamis ya. Iya. Hari Kamis betul, lupa saya. Untuk hari Kamis kita diminta untuk halakoh bersama Wakil Presiden. Zoom sajalah kita. Sebab putusan dari Jawa Barat itu hanya orang Depok Pak yang diutus ke Istana Wakil Presiden. Ya. Iya, Pak Rudin Bromo. Ya. Itu ada kelas ya. Oh, di situ. Alhamdulillah. Ya. Ya. Yang diutus untuk Pokjalur Jabar itu, dan kita paling tidak wajib ikut. Yang syukur-syukur kalau dari awal sampai akhir. Tetapi yang sesen itu yang utama, kata Pak Hersus itu, yang ketika sambutan Pak Menteri Agama tentang aplikasi EPA sampai materi tentang stunting buat kepenyuluhan. Itu saja materi yang wajib kita ikuti. Dan kalau mau dari awal boleh, dari pemaparan ya betul. Tapi ya mudah-mudahan saja lah, mudah-mudahan. Jam berapa? Kalau awalnya sih jam 8 tuh, pembukaannya jam 8. Tapi pementerinya kemungkinan di jam 10. Subuh. Ya, abdi rencana rek itu masuk saja dulu, rek tinggal dulu jam 10 kita masuk. Ya. Ya. Betul-betul diingatkan untuk halakoh ya. Terakhir Pak kasih di Abdi untuk pendaftaran peserta MTQ sampai iraha. Betul. Mulai kapan? Buat unggul kemana aja unggul. Kalau di Juknis sampai 15 Oktober. Ya. Kalau bisa kan agak dimundurkan lagi karena persiapan mereka kita juga lagi mencari kan. Oh di Jogja mah sampai 15. Nah, paling tidak kan bisa mundur sampai 20 lah gitu. 20 naon? Masih kesulitan mencari. Ya 15 Oktober.